Ayo ulangi kamu sih nyoba. 1, 2, 3. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Atrivi di sore hari ini. Saat ini mau bahas apa ya? Penipuan lagi lah ya. Boleh penipuan lagi. Suaramu serak menjadi penipuan. Habis konser. Penipuan. Oke, kita bahas penipuan ya, teman-teman ya. Jadi kemarin langsung aja. Kemarin tuh ada beberapa orang sing komen telah tertipu, ada yang 40 juta, ada yang 10 juta, ada yang 25 juta. Modusnya itu hampir sama. Jadi modusnya itu mereka diberi instruksi untuk SMS ke nomor tertentu, tapi ternyata langsung itu adalah perintah untuk transfer dari rekening kita ke rekening orang, kan gitu kan ya. Kebayang ya. Jadi modusnya hampir sama. Jadi intinya tuh ada orang yang mengaku dari bank gitu ya, telepon atau WA atau apalah gitu ya. Intinya menginformasikan bahwa gitu ada yang rekeningnya tidak aman nih, ini sedang ada percobaan pembajakan rekening, jadi harus mengikuti instruksi dari kami agar rekeningnya aman lagi gitu. Ada lagi sing modusnya rekeningnya ini terblokir gitu. Jadi untuk buka blokirnya harus mengikuti instruksi dari penipu tadi gitu loh ya. Dari penipu tadi. Nah, terus ada lagi sing modusnya itu misalnya kemarin yang terakhir apa ya? Modusnya itu kalau nggak salah ada biaya transfer mulai bulan depan, ada biaya transfer jadi 100.000 biar transfernya normal lagi harus mengikuti instruksinya. Intinya sih gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian si penipu ini ngasih tahu bahwa formatnya nanti misalnya angka, bintang, masukkan pin SMS bankingnya gitu ya, bintang, terus misalnya nomor rekeningnya, bintang, nomor nominal transfernya gitu loh ya. Itu sebenarnya perintah mentransfer dari rekening kita ke rekening penipu itu gitu loh. Kebayang ya? Jadi kalau SMS banking itu kan nggak pakai OTP-an kan gitu ya. Karena sudah terwakili, itu emang terkirim dari nomor ponsel kita. Nomor ponsel kita kan gitu kan ya. Tapi kreatif banget ya. Iya, namanya social engineering. Social engineering itu kan intinya merayu, memanipulasi psikologi korbannya itu agar mau melakukan instruksi kan gitu kan ya. Kadang kan kalau kita panik itu ya wes instruksi apa? Oh lagi terblokir nih ATM-nya. Ya wes ini segera nanti dikasih petunjuk, dikasih link, langsung kita SMS kan gitu kan ya. Padahal itu otomatis transfer kan itu. Itu bahaya banget. Sebenarnya kalau SMS banking itu sudah lama gitu ya, tapi nggak tahu ini kok akhir-akhir ini banyak yang kena juga. Dan kenanya juga nggak sedikit ya teman-teman. Kalau SMS banking kan biasanya ada limitnya ya, misalnya 10 juta atau 20 juta. Makanya kalau misalnya biasanya itu kalau misalnya dicoba limit tertinggi, misalnya kayak bank A gitu kan 10 juta atau 20 juta, ya udah dicoba 20 juta, kalau masih bisa coba lagi lebih tinggi. Jadi nanti intinya yang dikuras semua. Itu modus penipuan SMS banking ya Bun ya. Jadi modusnya macam-macam sih, social engineering gitu ya. Nah ya kalau lewat situ kok ya mungkin memang banyak orang yang nggak mengira ya kalau dari nomor itu bisa menjebak mereka gitu. Iyalah kan intinya kan kemarin ada yang tanya lu, saya tidak menerima OTP ya, emang SMS banking nggak pakai OTP kan gitu. Benar. SMS banking kan cuman mengirim SMS dari handphone yang terdaftar di aplikasi di bank tadi kan ya. Setiap kita buka rekening kan ada nomor handphone ya. Setiap kita buka rekening kan ada nomor handphone yang terdaftar dan nanti didaftarkan misalnya SMS banking, mobil banking dan lain-lain kan ya. Nah, kita ngirimnya tuh emang dari situ gitu. Jadi nggak pakai OTP-an kan gitu. Lewat handphone langsung. Lewat handphone. Modus penipuan itu kan kayak nggak sadar gitu ya bro. Iyalah, kalau kita kena telepon itu kan kadang itu paniknya kita sing didulukan kan ya. Panik kadang-kadang itu dikira beneran dari pihak bank. Terus dari gitu solusinya gimana? Ya lapor neng bank lah, segera lapor neng bank lah. Segera lapor neng bank. Nanti tapi kadang walaupun sudah terlanjur. Masalahnya kan gini sih, masalahnya itu setahu saya ya, ini mungkin beda bank beda atau beda kasus beda ya. Kalau kita itu pengen blokir rekening lawan itu ya. Jadi maksudku blokir rekening lawan itu setahu saya kan ada beberapa bank itu mengharuskan kita ada surat laporan kepolisian gitu loh. Surat laporan kepolisian. Masalahnya kan
kita transfer ke penipu jebret gitu. Kita dadak ngurus laporan penipuan, dadak ini dadak itu yo uangnya tadi udah keburu ditarik penipu gitu ya. Baru tarik penipu. Ya ada solusi lagi nih. Blokir aja nomor penipu. Ya susah, nomor penipu kan mereka dapatnya banyak, bahkan jual beli rekening kan ya ada. Banyak ada. Ya iyalah, ya jual beli rekening itu ada. Kan ada beberapa bank yang kita bisa mendaftar tabungan itu lewat online kan gitu kan ya. Nah, itu biasanya sama penipu ini juga rekening-rekening itu mereka yang daftarkan tapi dengan identitas kita gitu loh. Kebayang enggak? Gitu, kalau kita ngomongin data pribadi kemarin kan wis kita bahas tuh. Betapa ininya banyaknya data pribadi itu data pribadi itu tersebar sehingga data pribadi itu bisa digunakan oleh para penipu untuk membuat rekening dan lain-lain kan bahayanya di situ. Bahayanya kan di situ. Perlu hati-hati juga ya kalau foto sama KTP. Tapi saya ini susah, hampir semua aplikasi kadang minta kayak gitu. Jadi itu modus penipuan yang menginstruksikan kita untuk melakukan SMS. Intinya gitulah. Hati-hati bagi teman-teman yang mendapatkan info dari bank seolah ini terus ke ujung-ujungnya disuruh SMS apa, hati-hati. Jadi hati-hati kalau ada oknum yang mengatasnamakan bank terus menyuruh kita untuk melakukan instruksi SMS atau voice atau whatever lah, itu hati-hati karena itu bisa menyedot uang kita kan gitu kan. Jadi kalau pas pertanyaan lu kok nggak ada OTP, ya emang nggak pakai OTP. Emang nggak pakai kan SMS. Kan itu suatu validasi bahwa itu berasal dari handphone kita kan gitu kan ya. Benar. Penipuan macam-macam saya, macam-macam. Jika ada SMS yang nggak jelas, mungkin bisa ditanyakan ke orang yang lebih paham. Atau kalau nggak gitu nggak usah dibalas ya? Ya iyalah, nggak usah dibalas. Ngapain mau dibalas? Kalau nggak yakin, tanyakan dulu ke pihak bank, customer service-nya. Iya. Tapi penipuan saya kan nggak cuman masalah rekening bank kan, kayak dompet digital kayak OVO, kayak GoPay, kayak ShopeePay itu kan juga rawan. Tapi mereka rata-rata kan yang diserang OTP-nya ya. OTP apa ikuti ya, wis iya banyak dong. banyak banget. Sudah banyak sekali video yang menginformasikan. Jadi itu ya. Terus ada lagi selain SMS bank? Aku heran aku, penipu itu cerdas gitu loh. Cerdas kok bisa modusnya setiap hari itu. Kreatif ya mereka. Iya, kreatif banget. Ayah. Kalau ini penipuan tentang perekrutan karyawan gitu. Lowongan kerja ya wakeh itu. Wakeh. Jadi di Facebook, kalau kamu lihat Facebook deh, kalau lowongan kan wakeh itu. Sing menurut saya terindikasi ke penipuan itu sebenarnya gampang. Syaratnya mudah, gajinya tinggi. Syaratnya mudah, gajinya tinggi. Ujung-ujungnya nanti yang ketiga adalah minta biaya di depan. Ya, bukan biaya admin aja, kadang biaya admin, kadang biaya buat nyogok gitu, kadang alasannya biaya seragam whatever, tapi biasanya disuruh bayar di depan gitu. Iya sih. Sing kasihan itu para fresh graduate. Biasanya sasaran mereka para fresh graduate kan semangat nih. Iya pastinya. Lo kalau fresh graduate kan semangat ya. Cari kerja. Harus lulus nih, cari kerja. Pede gitu kan ya. Pede cari kerja terus mulai gak dapat kerja, terus akhirnya rodok letoy gitu kan ya, terus akhirnya ada wes pakai jalur belakang lah. Nah ini mereka memanfaatkan orang sing setengah frustasi ini. Iya. Setengah frustasi tapi masih disupport sama orang tua. Nggak apa-apa bayar, nggak apa-apa. Bayar 2 juta, 3 juta kan gitu. Jadi sebenarnya kan nggak masuk akal. Misalnya persyaratan lulusan, maaf ya ini bukan mendiskreditkan ijazah gitu nggak ya. Persyaratan lulusan SD gitu. Terus gajinya 8 juta, kerjaannya bla 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 bla, produksi bahkan kayaknya kan nggak mungkin kan di zaman saya ini, mesti di PHK wakil kan gitu. Iya sih, sekarang lagi musim PHK banyak. Jadi mereka mengiming-iminginya biasanya sih di Facebook rata-rata merasa kenal lewat orang dalam gitu, atau biaya administrasi gitu. Hati-hati lowongan kerja. Kalau Bunda pernah baca yang kayak gini ya, apa namanya? Ada orang itu dia mau kayak besoknya tuh mau interview. Kenapa kok ngajak-ngajak orang lain gitu loh ya? Maksudnya biaya ya? Misal saya besok ada interview di PTA gitu. Cari teman paling. Cari teman?
Iya cari teman. Saya kan oke sing walk in interview kan lowongan apa? Gitu. Langsung apa itu? Langsung interview gitu loh. Kan kalau gitu kan berarti kan saingan dia makin banyak kalau menurut Bunda sih. Oh iya bisa juga ya. Kenapa kok ajak-ajak orang ya? Kenapa kok ajak-ajak orang? Oh iya itu ya. Betul. Jadi itu lowongan kerja itu juga korbannya udah banyak sekali ya. Korbannya banyak sekali. Saya tuh sedih. Mereka tuh udah cari kerja, hei para penipu. Mereka tuh cari kerja. Ya Allah ya. Mereka tuh cari kerja malah kau tipu gitu loh. Itu ngeri itu ngeri. Tapi aku nggak tahu juga di Sidoarjo itu pernah itu jadi penipuan. Penipuan lewat Facebook gitu ya. Ini buat pelajaran kita semua. Penipuannya lewat Facebook. Jadi ada lowongan kerja ya. Ada lowongan kerja terus syaratnya itu butuh perekrutan banyak gitu loh. Kalau nggak salah gitu itu kejadian udah hampir setengah tahun yang lalu mungkin. Jadi butuh kerja banyak. Nah, tapi waktu itu dibutuhkan biaya swab gitu loh. Rasanya biaya swab waktu itu masih 250. Masih pandeminya yang lagi 250.000 atau berapa gitulah. Orang-orang yang daftar ini disuruh transfer biaya swab. Nah, nanti besok jadi di ini si penipu itu besok pagi silahkan langsung swab di RSUD Sidoarjo gitu loh ya. Jadi diarahkan gitu lah. Besoknya tuh ada beberapa orang yang naik RSUD Sidoarjo. Yang orang bagian ini juga bingung, bagian umum loh nggak ada pemberitahuan apa-apa. Ternyata ya duitnya hilang, ditransfer terus hilang nggak karuan, tapi korbannya banyak gitu. Wes transfer duit terus kayak orang mereka nggak tahu, jadi datang ke RSUD tiba-tiba di sana nggak ada gitu. Di sana nggak ada proses. Nggak tahu penipu rese kok, rese kok. Itu misalnya mereka digituin ya opo gitu loh, rese. Kenapa nggak dikembalikan ke diri mereka sendiri? Ya penipuan lowongan kerja itu juga banyak dan selama pandemi ini rasanya tambah banyak modusnya, tambah banyak. Mungkin karena memang banyak PHK ya teman-teman ya, jadi kan kayaknya tuh kayak segala cara itu oke lah nggak apa-apa. Iya tapi aku sing terenyuh hatiku tuh kenapa yang ditipu itu justru orang-orang yang membutuhkan gitu loh, kayak penipuan lowongan kerja, terus penipuan penghapusan pinjol gitu loh. Jadi ada sing ngaku bisa menghapuskan data pinjol gitu, bayar sekian. Ya data pinjol dihapus ya opo kan ya gak mungkin sih, wong itu udah masuk database. Kan gitu kan ya. Kan udah masuk database aplikasinya dia. Ini macam sok pahlawan. So pinter pakai ini nggak mungkin lah penghapusan data pinjol. Ada lagi nanti sing mau data busuk pinjolnya wis gak iso buat ngutang. Lewat aku data-datanya terus ujung-ujungnya data pribadinya diambil. Hal kayak gitu loh. Aku sing kasihan maksud tuh penipu itu ya mbak pakai hati nurani dikit gitu loh. Ya jangan banyak-banyak juga gitu nyari mangsanya. Ya cari mangsa kok sing orang-orang sing lagi membutuhkan gitu kan. Apalagi tuh mungkin uangnya juga pinjam juga ya. Iya, pinjam sih kasihan. Tapi kan namanya juga penipu juga nggak punya hati ya. Oh iya penipu nggak punya hati. Kita obrolan gak jelas lagi hari ini. Gak jelas lagi karena ya emang kan kayak sedikit apa ya kalau penipuan di lowongan kerja itu ya Allah kasihan gitu loh. Namanya juga orang pengen dapat kerja, kenapa harus dimintain uang dulu gitu kan, logikanya kan kayaknya aneh gitu. Jadi penipuan di lowongan kerja itu banyak. Jadi hati-hati buat teman-teman yang lagi cari kerja. Tapi nggak cuma fresh graduate aja loh ya. Iyalah, mereka yang sudah berumur berapa gitu juga cari. Mereka kan modus penipu itu kan modelnya kayak mancing ya, jaring. Jadi mereka asalnya kirim broadcast lowongan di WA, mereka kirim iklan-iklan di Facebook. Pokoknya kalau ada yang menghubungi baru mereka sikat gitu aja, kayak jaring aja. Kayak kalau kita belajar sing kemarin itu masalah broadcast WA Blast itu kan juga gitu kan ya. Jadi asal aja gitu dia dapat database nomor ribuan di blast aja gitu. Blast nanti siapa yang nyantol gitu. Kan WA Blast itu kan ya saiki software banyak WA Blast itu. Jadi kita langsung nggak usah WA satu-satu tapi lewat komputer gitu atau lewat laptop itu langsung sehari 10.000 20.000 nyantol 100 alhamdulillah. Suge wis nyantol suge.
kan gitu. Kan gitu aja. Jadi pakai WA Blast. Jadi nek kita ngomong penipuan, kok penipuan WA itu masih banyak sekali sih. Ya mereka pakai WA Blast itu sebenarnya asal aja, asal 20.000 dapat database nomor dari mana ya, gampang. Banyak, ya. Gampang sampai wong dodol pulsa loh kita punya nomornya kan gitu. Jadi bukan model mereka bukan target orang itu gak, tapi blast aja seret banyak-banyaknya. Mancing ikan. nanti misal dari 20.000 orang satu hari atau 10.000 WA satu hari, nyantol 1% ya, biro 1% ya. 1% dari 10.000 itu 100. adalah 100 orang. 100 orang dirayu nyantol 50. loro apa telu, nah kan ya lumayan. Iya benar. Loro apa telu nih ya lumayan. Gak duer tapi Beruntung-beruntungan. Judi lah. Ya wis gitu ya. Kita tadi hari ini bahas masalah apa ya hari ini? Tentang SMS banking. Saya modus yang lagi marak SMS ini ya. banking. Akhir-akhir ini mau marak lagi SMS banking. Banyak korbannya tuh. Lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan juga. Jadi berhati-hati buat yang lagi cari pekerjaan. Memang sekarang kan saat pandemi ini sangat sulit ya cari kerja. Tapi ya jangan asal mengiyakan, jangan asal langsung ditelan aja, diteliti dulu apakah itu penipuan atau enggak. Intinya sih kita pakai logika aja. Misalnya lulus syaratnya mudah, gajinya tinggi, ya pasti penipuan. Itu sudah terdetek. Sudah pasti penipuan. Yo rajin-rajin update aja lah, ya gitu ya. Sudah cukup, semoga informasi Ini obrolan santai ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.